Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mau mengawali saat teduh pagi hari ini, kita mau naikkan syukur kita mau panjatkan doa kepada Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bunda Maria dan para malaikat di surga. Kami bersyukur karena Engkau telah melindungi kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Ini kami Bapa, pagi hari ini kembali hadir untuk kami boleh bersaat teduh bersama-sama. Kami mohon penyertaan-Mu selama 30 menit ke depan. Biarlah Engkau yang beracara dari awal saat teduh ini hingga akhir. Kami percaya firman-Mu yang mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya Bapa, saat ini Engkau hadir bersama kami, ada di antara kami semua di sini. Biarlah Engkau yang berkati semua kami yang melayani pagi hari ini dan jaringan internet alat komunikasi yang kami gunakan, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan saat teduh pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, dahulu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat yang terkasih, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dikumpulkan. Itu semua karena kasih-Nya. Mari saat ini kita mau naikkan syukur kita kepadanya. Kita mau mengatakan kepada Allah kita di surga, selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mau mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau di sepanjang hidup kami. Kita nyatakan pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Benar Tuhan, kami mengucap syukur Engkau selalu ada bagi hidup kami. Mari kita mau katakan sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya dalam suka hidup kami, duka hidup kami, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Mari saat ini Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Kami mau katakan, Roh Kudus tolong tuntun kami. Roh Kudus hadirlah dalam hidup kami, berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Roh Kudus. Mari kita mengatakan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, Kudus, Kudus. Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita mau katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Kami tak mampu berjalan tanpa Engkau Roh Kudus. Biar Roh Kudus menjadi roh penuntun dan penghibur di dalam kehidupan kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, Kudus, Kudus. Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri
Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. 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 Kami kan tenang bersamamu, Bapa. Engkau Bapa yang penuh kasih. Terima kasih, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Shandara katas Malaysia Marakana katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Mari saat ini kita mau tenang, kita mau rasakan suara Tuhan, kita mau hening dalam hadiratnya. Abah ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sungguh hadir di dalam setiap puji-pujian penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau juga tahu kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi Astrid di tengah-tengah kami pagi hari ini.
Kiranya Engkau yang kuduskan, sucikan, tahirkan Astrid saat ini, sehingga apa yang Astrid sampaikan hanyalah yang benar-benar berasal daripada Engkau saja. Bapa, berikanlah kami semua di sini hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 8, 14 sampai 15, 21 sampai 23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, perintah Allah kamu abaikan, dan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan. Dengarlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga disepakati untuk menjadi baku dan harus dilakukan. Karena dijadikan baku, maka jika hal tersebut tidak dilakukan, memiliki hukuman. Hukuman-hukuman sosial, seperti diperbincangkan, dianggap tidak sopan, dan lain-lainnya. Setiap bangsa tidak terlepas dengan adanya adat istiadat. Kita hidup dengan adat itu. Dari lahir hingga sekarang. Dari yang awalnya diajari, hingga akhirnya kita sendiri menerapkan dan menurunkannya pada generasi-generasi di bawah kita. Sehingga adat itu bersifat mendarah daging.
Melalui bacaan pagi ini, bangsa Farisi memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Mereka menyerang Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa muridnya makan dengan tangan najis? Hal ini kelihatannya cukup sepele, tapi tidak bagi bangsa Farisi. Mereka mengecam, mereka memprotes keras untuk hal-hal sepele. Padahal masih banyak hal-hal yang lebih penting yang harus dilakukan, tetapi tidak mereka lihat. Hal-hal yang tidak mereka lakukan. Padahal mereka mengenal hukum Taurat lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Melalui bacaan pagi ini, Bapa memperingatkan agar kita tidak menjadi seorang Farisi yang pamer akan kebaikan, fokus pada penampilan luar. Dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Matius 23 ayat 3 sampai dengan 7. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka, dalam hal ini adalah orang Farisi, ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan dalam rumah ibadat. Mereka suka mendapatkan penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Yang kedua, janganlah menuntut taat kepada hukum, namun mengabaikan kasih. Ada dalam Matius 23 ayat 23. Persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih, juga kesetiaan. Dan janganlah kita tinggi hati, melihat diri lebih baik. Contohnya ada dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Dan aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10. Dan masih banyak lainnya kebiasaan-kebiasaan yang dianggap penting bagi manusia, tapi sebenarnya bertentangan dengan firman Bapa. Ya, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dianggap baik oleh manusia, tapi tidak benar menurut Bapa. Mari kenali kehendak dan juga perkataannya dengan membaca dan merenungkan firman setiap hari. Semoga kita tidak hanya melakukan apa yang sekedar kita rasa baik, tetapi juga melihat apakah sudah benar seperti yang dikehendaki Bapa. Dengarlah aku dan camkanlah ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Aba, ya Bapa, terima kasih Bapa. Melalui firman-Mu pagi ini kami diingatkan kembali untuk menjadi versi yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami memiliki kerendahan hati untuk mengetahui dan juga memperbaiki
hal-hal yang salah dari diri kami selama ini. Bapa, mampukan kami memiliki kerinduan yang besar, sehingga kami tidak dapat jauh daripadamu. Mampukan kami melihat hanya Engkaulah jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Mampukan kami selalu dapat bangun di saat jatuh kami, dan merasa bahwa ketidaklayakan karena dosa bukanlah penghalang bagi kami untuk bangun dan berjuang kembali, untuk kembali kepadamu Bapa. Semangati kami dengan kesadaran akan keberadaan awan-awan kecilmu yang dapat membuat kami merasa teduh dan terlindungi. Bapa, kami juga berdoa, khususnya bagi Pak Paulus, Bu Vila, dan juga keluarganya. Semoga kiranya Engkau berkenan memberikan perlindungan, berkat, dan juga kesetiaan kepada pelayanan mereka. Jauhkanlah mereka, Bapa, dari kuasa-kuasa yang tidak berasal daripadamu. Kau jaga mereka, dan juga kami, para peserta saat teduh, dan juga para pelayan. Hilangkanlah roh perpecahan di antara kami, Bapa, gantikanlah dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, dan jadikanlah komunitas ini turut dengan apa yang Kau kehendaki. Kirimkanlah jiwa-jiwa yang rindu akan-Mu, Bapa, dan mampukan kami menjadi wadah untuk menemukan domba-domba-Mu yang hilang selama ini. Aba, iya Bapa, Kau Bapa kami yang luar biasa. Mampukan kami melihat kebaikan-kebaikan-Mu Bapa, dan mampukan kami bersyukur atasnya. Marilah kita lanjutkan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati, dan juga para peserta saat teduh pagi hari ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum kita sharing, kita foto terlebih dahulu. Silakan dibuka kameranya. Saya foto ya. 1, 2, 3. Oh, cuma ada 1 layar. Terima kasih.